Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua murid-muridku? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Meskipun kita dalam jarak jauh, tapi insya Allah ilmu tetap tersampaikan dan insya Allah kalian tetap berprestasi. Pada kesempatan kali ini, kita masih berada dalam KD 3.1 yang pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas itu adalah kolonialisme, imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Membahas tentang ini ada beberapa bagian di dalamnya, yaitu kita bahas kolonialisme, imperialisme, adanya VOC di Nusantara, adanya penjajahan Inggris, dan adanya masuknya penjajahan Belanda. Jadi pertama VOC dulu dibentuk, VOC bubar, lalu Belanda pada saat itu berada di bawah kekuasaan Perancis dan Inggris, lalu sempat Indonesia dijajah oleh Inggris. Setelah dijajah oleh Inggris, dijajah kembali oleh Belanda. Materi ini berkaitan dengan materi sebelumnya yang kita bahas, yaitu terakhir itu datangnya Belanda ke Indonesia. Suksesnya atau keberhasilan Van Eyck dan Warwick sekitar tahun 1600-an yang telah menguasai Maluku, yaitu tempat di mana rempah-rempah berada dari bangsa Portugis, membuat pedagang-pedagang dari Belanda bermunculan datang ke Nusantara. Hal ini menimbulkan persaingan yang tidak baik di antara pedagang-pedagang Belanda di Nusantara ini. Gimana tidak baiknya? Hal ini dapat dilihat dari penawarannya banyak tapi permintaannya sedikit. Logikanya gini sayang, kalau di pasar banyak yang jual kacang, pasti harganya pun menurun. Sedangkan yang mau beli kacang sedikit, pasti harganya pun menurun. Tapi kalau yang jual kacang hanya satu-satunya dan yang beli pun walaupun yang belinya nggak banyak, tapi tetap harganya pun dapat dinaikkan. Logikanya seperti itu. Tapi di sini pedagangnya banyak, penawaran yang menawarkan rempah-rempah banyak, sedangkan permintaannya sedikit. Hal ini menimbulkan harga rempah-rempah turun dan membuat kerugian dari pedagang tersebut. Nah, adanya persaingan yang tidak baik juga di antara pedagang Belanda membuatlah pemerintah Belanda membentuk VOC. Jadi VOC ini dibentuk agar tujuannya menghindari persaingan yang tidak sehat antara pedagang Belanda, memperkuat posisi Belanda, lalu memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Setelah itu membantu pemerintah Belanda yang sedang berjuang melawan Spanyol. Jadi ini merupakan organisasi yang dibentuk Belanda. Organisasi ini bermukim atau berpusat di Nusantara gitu. VOC resmi dibentuk pada 20 Maret 1602. Ya, baik. Selanjutnya yaitu VOC ini ternyata memiliki keistimewaan di mana memiliki sistem organisasi yang sangat baik, sehingga sistem organisasi yang sangat baik ini membuat VOC berhasil dan mampu menguasai Nusantara. Terlebih pun VOC diberikan hak oktroy atau hak istimewa dari pemerintahan Belanda sendiri. Bagaimana hak istimewa yang dimiliki VOC? Yang pertama, yaitu dapat memonopoli perdagangan di Indonesia. Yang kedua, mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri. Lalu mengadakan perjanjian dan mengumumkan perang dengan negara lain. Jadi nggak perlu, sebenarnya gini, nggak, tanpa izin dari pemerintahan Belanda pun VOC bisa kok untuk mencetuskan perang dengan negara lain. Lalu menjadi wakil sah pemerintahan Belanda di Asia, lalu menjalankan kekuasaan kehakiman, lalu memungut pajak, memungut pajak ke masyarakat di Indonesia.
Coba bayangin gimana nggak saya geram melihat situasi pada saat itu. Wilayah-wilayah Indonesia, rempah-rempah Indonesia dikelola oleh orang Indonesia, tapi kita pun harus bayar pajak kepada mereka. Lalu selanjutnya, menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Coba bayangin dengan hak oktroy yang dimiliki oleh VOC ini membuat VOC itu seperti sebuah negara yang memimpin Indonesia. Tidak heran jika VOC ini dalam kurun waktu 5 tahun sudah memiliki 15 armada dengan 65 kapal. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan VOC di Nusantara. Kita lihat nih, apa aja sih kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh VOC yang membuat masyarakat di Nusantara itu menderita. Yang pertama, ada memberlakukan 2 jenis pajak. Yang pertama ada pajak kontingenten, yang kedua verplichte reveranti. Kontingenten ini merupakan pajak wajib, ingat ya, pajak wajib berupa hasil bumi yang diserahkan langsung kepada VOC. Kontingenten ini diterapkan di wilayah jajahan VOC langsung, misalkan seperti Batavia. Yang kedua, verplichte reveranti. Di sini kalau verplichte reveranti tidak ada kata pajak ya, bisa jadi kayak harus wajib menyerahkan hasil bumi kepada VOC dengan harga yang sudah ditentukan oleh VOC gitu. Kalau di kontingenten ya hanya menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk pajaknya mereka gitu ya. Jadi yang menyerahkan hasil buminya itu tidak mendapatkan uang gitu. Jadi itu hanya kayak bayar pajak dengan hasil buminya. Kalau verplichte reveranti menyerahkan hasil bumi dengan dapat uang, tapi uangnya ditentukan oleh VOC itu sendiri. Tentunya uangnya ini sangat-sangat murah. Nah, kalau di kontingenten tadi di wilayah jajahannya VOC itu sendiri, kalau verplichte reveranti di wilayah jajahan di luar di luar wilayah jajahan VOC gitu ya, paham ya? Yang kedua, menyingkirkan pedagang lain baik di dalam atau di luar negeri. Jadi gini sayang, yang sudah saya jelaskan, adanya rempah-rempah di Nusantara membuat Nusantara ini sangat-sangat terkenal oleh bangsa di Eropa atau di belahan bumi manapun. Jadi banyak sekali yang berbondong-bondong datang ke Indonesia, entah dari Tiongkok, entah dari Arab, entah dari wilayah-wilayah lainnya. Nah, inilah yang membuat Belanda itu sangat khawatir nantinya rempah-rempah akan turun harga atau memiliki pesaing-pesaing lainnya. Lalu bagaimana cara Belanda ini menyingkirkan pedagang-pedagang lain yang datang ke Indonesia? Yaitu dengan cara melarang masyarakat Indonesia menjual hasil rempah-rempahnya kepada pedagang-pedagang lainnya. Di sini Belanda jadi sudah menguasai masyarakat di Nusantara ya, sehingga memiliki kekuatan, memiliki power untuk menahan atau untuk melarang masyarakat Indonesia untuk membayar pajak untuk menjual rempah-rempah ke pedagang-pedagang lain selain Belanda. Yang ketiga, di sini menentukan luas areal penanaman dan menentukan jumlah tanaman. Jadi di sini sangat jelas ya, semuanya diatur berapa lahan yang harus ditanami dan apa aja tanaman-tanaman yang harus dikembangbiakan. Jadi nggak bisa tuh seenaknya masyarakat Indonesia tahun ini mau nanam lada, tahun depan mau nanam cengkeh, tidak. Jadi semuanya sudah diatur oleh Belanda. Lalu yang ketiga, ada melakukan kebijakan ekstirpasi. Kebijakan ekstirpasi ini maksudnya apa? Yaitu memangkas atau memusnahkan tanaman-tanaman yang dianggap sudah berlebih gitu. Jadi misalkan tahun ini panen cengkeh
50 kilo. Tapi Belanda pengennya hanya 25 kilo. Nah 25-nya lagi dimusnahkan tanamannya. Kenapa? Karena Belanda tidak mau semakin, kan gini hukum ekonomi ya, semakin banyak barang akan murah harganya. Nah untuk membuat harganya mahal, jadi barangnya didikitin dengan cara tanaman-tanaman yang berlebih tadi dihilangkan atau dihanguskan gitu. Lalu yang kelima, mewajibkan kerajaan-kerajaan yang terikat perjanjian untuk menyerahkan upeti ke VOC. Kita pernah singgung ini, VOC itu banyak sekali bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Jadi kerajaan-kerajaan di Nusantara itu kan ingin menyebarkan atau memperluas kekuasaan mereka, saling bersaing dengan kerajaan yang lainnya. Untuk dapat memenangkan wilayah kerajaannya, maka kerajaan tersebut bekerja samalah dengan VOC, dengan Belanda. Nah inilah yang dimanfaatkan oleh Belanda untuk membuat kerajaan-kerajaan yang kerjasama tadi dengan untuk menyerahkan upeti ke VOC. Selanjutnya, mewajibkan rakyat menanamkan tanaman tertentu. Jadi harus ditentukan nih, rakyat ini nanam apa, rakyat yang lain nanam apa dan sebagainya. Coba bayangin, semuanya sudah diatur oleh VOC dan membuat rakyat Indonesia menderita. Gimana nggak menderita kalau harganya ditentuin, yang nanam juga Indonesia, rakyat Indonesia, harganya pun ditentuin dengan harga yang murah, dan rakyat Indonesia nggak boleh menjual ke negara-negara lain dengan harga yang wajar gitu kan. Udah gitu suruh nyerahin pajak pula dan sebagainya. Oke, lanjut ya. Di sini bisa aja logika kita ya, logika masyarakat sekarang ini, kenapa nggak berontak aja sih? Jangan takutlah sama Belanda, jangan takutlah sama VOC. Ternyata VOC itu mempunyai dua hal penting agar rakyat Indonesia, agar rakyat di Nusantara ini mau nurut gitu kan. Dua hal penting itu, yang pertama, VOC melakukan tindakan kekerasan. Apabila ada masyarakat Indonesia yang ingin berontak, yang tidak ingin menyerahkan pajak, yang tidak ingin menyerahkan hasil buminya dengan harga yang ditentukan VOC, atau ada masyarakat yang tidak mau nanam, itu akan dibunuh atau dibuang ke daerah lain, bahkan sampai ke negara lain. Lalu yang kedua, VOC menerapkan sistem politik pecah belah atau divide and impera. Di sini caranya mencampuri urusan internal kerajaan dan mengiming-imingi bantuan. Jadi ketika pada saat itu masih zaman atau masanya kerajaan-kerajaan, VOC ini melihatlah kalau setiap kerajaan itu kayaknya nih ada yang berantem nih dengan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Kayaknya ada yang perang nih dari kerajaan satu dengan kerajaan lainnya, antara kerajaan satu dan kerajaan lainnya pun kayaknya ada yang terlibat konflik nih. Nah di sini VOC mengambil peran lah, dicampurilah urusan kerajaan tersebut dengan cara mengambil alih lah salah satu kerajaan. Gimana cara mengambil alihnya? Dia itu menghasut, dia itu mengiming-imingi ingin membantu kerajaan tersebut untuk melawan kerajaan lain, untuk melindungi kerajaan tersebut dari ancaman negara lain. Ketika kerajaan tersebut setuju dengan persetujuan atau perjanjian dengan Belanda tersebut, maka disinilah VOC berhasil menerapkan sistem politik pecah belah. Jadi dia tuh nggak menginginkan kerajaan itu bersatu, tidak menginginkan kerajaan ini sadar kalau kedatangan Belanda itu ingin menguasai Nusantara gitu. Dia tidak menginginkan itu. Jadi dipecah-pecah belah lah sama VOC agar tetap konflik, agar tetap perang gitu. Karena kalau dengan tetap konflik dan tetap perang, di situ akan memudahkan VOC masuk ke Indonesia gitu. Selain itu pula, selain memecah belah ini, keuntungan lainnya yang dimiliki VOC yaitu dapat upeti dari kerajaan-kerajaan yang
bekerja sama dengan Belanda gitu, dengan VOC gitu ya. Lalu berakhirnya kekuasaan VOC. Berakhirnya kekuasaan VOC kalau dari faktor internal itu adalah jadi VOC intinya hancur di dalamnya sendiri. Yaitu bisa kita lihat pertama terjadi korupsi di semua tingkat birokrasi. Jadi antara pedagang-pedagang Belanda satu dengan yang lainnya itu melakukan korupsi. Adanya sebagian pegawai VOC ikut serta dalam perdagangan rempah-rempah. Jadi begini maksudnya. Jadi pegawai-pegawai VOC itu menjual rempah-rempah secara ilegal, tidak melalui VOC, dengan mengarah atau dengan tujuan dia untuk memperkaya pribadinya sendiri gitu. Jadi dia mendagangkan rempah-rempah tidak melalui VOC tapi berdagang sendiri di belakang VOC untuk menguntungkan dirinya. Nah, itu kan ilegal ya. Dan tentunya membuat VOC itu merugi. Dengan meruginya VOC, pendapatannya sedikit, utangnya menumpuk. Kenapa utangnya menumpuk nih VOC nih? Karena pada saat itu ketika VOC masih berlangsung di Indonesia, masih memonopoli Indonesia, terjadi pergerakan-pergerakan nasional di Indonesia untuk melawan VOC. Mereka ya tentunya lah ya geram, dan masyarakat Indonesia tidak terima dengan kondisi VOC, dengan kondisi tersebut, geram terhadap VOC dan membuat perlawanan terhadap VOC. Dan untuk melawan balik, VOC pun punya utang banyak gitu. Dengan persenjataan yang ada kan pakai uang, dengan membayar atau membiayai tentara-tentara kan juga pakai uang. Nah, jadi utang VOC numpuk, pemasukan mengecil. Kenapa mengecil? Iya tadi, banyak yang berdagang di luar VOC untuk memperkaya pribadinya. Terlebih anggaran biaya para pegawai VOC itu besar-besar. Jadi yang harus dikeluarkan untuk biaya bayar pegawai dengan pendapatan kecil itu sangat tidak sinkron. Lalu yang terakhir di sini VOC tidak mampu bersaing dengan serikat dagang lainnya, seperti East Indian Company punya serikat dagang Inggris, atau Compagnie des Indes punya serikat dagangnya Prancis. VOC tidak mampu untuk bersaing dengan serikat dagang ini karena para birokrasi atau para pegawai-pegawainya pada korup, jadi nggak mampu untuk bersaing dengan yang lainnya. Itu dari faktor internalnya. Selanjutnya kita bahas tentang faktor eksternal bubarnya VOC. Kita lihat terlebih dahulu kronologi peristiwanya sehingga enak untuk dipahami. Kita mulai pada tahun 1795, Prancis di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte berhasil menguasai Belanda, yang menyebabkan sistem pemerintahan atau sistem politik Belanda berubah, yang tadinya monarki atau kerajaan menjadi republik. Perubahan republik ini menyebabkan Belanda berada di bawah kekuasaan atau menjadi negara di bawah kekuasaan Prancis, negara bersekutu dengan Prancis untuk melawan Inggris atau untuk melawan monarki gitu. Perubahan republik ini tentunya mempengaruhi kebijakan Belanda terhadap VOC. Pergantian monarki ke republik ini membuat atau memandang VOC memandang apa yang sudah dilakukan VOC khususnya di Indonesia ini sangat bertentangan dengan sistem kebebasan dan kesetaraan yang ada. Sehingga pada tahun 1799, tepatnya pada bulan Oktober, VOC itu berhasil dibubarkan. Gitu. Paham ya semuanya ya? Baik, sekian dulu dari saya. Kita pada kesempatan kali ini bahas VOC terlebih dahulu, dilanjutkannya nanti pada kesempatan lainnya. Mohon maaf apabila selama penjelasan terdapat salah-salah kata, terdapat salah penyampaian. Salam sehat, salam prestasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.